Apa tugas laki-laki kaum bapak sebagai kepala rumah tangga? 2. 1, dia harus menjadi qawwam untuk istrinya dan anak-anaknya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki harus menjadi pengayom, menjadi pembimbing, menjadi pelindung, menjadi pengarah keluarganya, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ini makna qawwamah. Karena Allah telah melebihkan fungsi laki-laki secara fitrah. Dia memiliki kekuatan fisik, kekuatan akal untuk memberi nafkah. Hukumnya wajib dia berikan nafkah kepada keluarganya. Apakah itu nafkah yang bersifat batin, memberikan ketenangan, ketentraman, kedamaian kepada istrinya? Nafkah materi itu sudah jadi kewajiban. Kita harus memperlakukan istri kita, anak-anak kita dengan memberikan mereka materi yang cukup untuk bekal kehidupan, insya Allah. Tugas yang kedua, bahwa bapak kaum laki-laki ini adalah untuk melindungi dan menjaga keluarganya dari siksa api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, laki-laki sebagai kepala rumah tangga, orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jangan sampai karena salah asuh, salah didik, tidak diberikan arahan dari orang tua, sehingga anak tidak mengerti akidah, tidak tahu mana akidah yang lurus, mana akidah yang batil, tidak tahu mana ajaran Quran, tidak tahu mana ajaran sunnah Nabi SAW, tidak tahu akhlakul karimah, tidak diajarkan dan tidak diarahkan oleh orang tuanya, maka berarti kita menjadi orang tua, bapak yang berbuat durhaka kepada anak-anak kita. Jadi bukan hanya anak yang durhaka, bapak juga bisa menjadi orang tua yang durhaka kepada anak-anaknya, dan anak-anak kita nanti berhak menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertanggung jawab di hadapan Allah. Kenapa ya Allah Engkau putuskan vonis saya masuk neraka, sementara bapak saya dibiarkan bebas melenggang masuk ke dalam surga? Dia hanya pikirkan dirinya, dia hanya sholat untuk dirinya, dia hanya zikir untuk dirinya, tapi dia tidak ajak saya, dia tidak cegah saya dari perbuatan keji dan mungkar, dia tidak kasih pendidikan saya mana akidah yang lurus, mana akidah yang bengkok, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Anak ini nanti akan menuntut di hadapan Allah dan akan menghentikan langkah orang tuanya yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kewajiban seorang ibu sebagai manajer di dalam keluarga, manajer keuangan, manajer macam-macam. Tugas ibu-ibu ini tidak ringan. Dimulai dari mana? Ketika ibu-ibu hamil, mengandung anak, maka anak-anak kita harus kita didik setinggi mungkin. Untuk apa? Cita-cita tertingginya harus menjadi pengurus masjid. Ini tugas peradaban Bapak Ibu semua. Karena dari masjid lahirlah peradaban Islam yang agung, lahirlah ulama-ulama intelektual cendekiawan muslim yang hebat-hebat. Itu dari mana pendidikannya? Dari masjid, dari kutab, dari metode menghafal Quran. Dari situlah mereka kenal dunia ini, terbuka matanya, hatinya, akal fikirannya, melihat tanda-tanda ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terhampar di dalam Al-Quran dan di alam semesta. Itulah metode pendidikan keluarga dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abdullah wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyil ummiyil karim wa ala alihi wa ashabihi
wa man sara ala hadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati, saya muliakan para alim ulama, para tuan guru, niniak mama, para cerdik pandai, yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju Masjid Al-Ihsan Islamic Center Bangkinang ini mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan majelis ilmu kita pada malam hari ini menjadi asbab hidayah, menjadi asbab turunnya rahmat, turunnya maghfirah, dan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur, memanjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Jalla Jalaluh Subhanahu wa ta'ala atas karunia, taufik dan hidayahnya. Kita semua alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kita dapat duduk beriktikaf di Masjid Al-Ihsan ini, bersilaturahim, bertatap muka, bermuajahah, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, bermunajat dan bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah taala, amin ya rabbal alamin. Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini sebagaimana yang tertera di backdrop di belakang saya di panggung ini adalah pendidikan keluarga dalam perspektif Al-Quran. Kenapa penting bagi kita untuk mengkaji ilmu tentang keluarga? Bapak Ibu, sudah pernah belajar ilmu tentang keluarga? Halo? Yang di belakang jawab. Sudah pernah belajar ilmu keluarga? Belum? Atau sudah? Di perguruan tinggi kita ada prodi ilmu kesehatan masyarakat, ada prodi pendidikan profesi dokter, fakultas kedokteran, ada prodi ilmu hukum, melahirkan sarjana hukum, betul. Ada prodi teknik sipil, menghasilkan sarjana teknik, ST. Kalau ST di Sumatera ini artinya apa? Hah? Singkatannya apa ST? Sok tahu kata orang Betawi. Ada prodi jurusan pendidikan matematika, calon guru matematika. Ada prodi pendidikan biologi, pendidikan fisika, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Arab, ilmu pendidikan agama Islam. Saya jelek-jelek begini dosen di prodi pendidikan agama Islam. Ngajarnya satu, tafsir ayat-ayat ekonomi dan ayat-ayat pendidikan. Yang kedua, mengajar tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Prodi pendidikan agama Islam
yang akan meluluskan, menghasilkan calon-calon guru agama Islam. Ada prodi ekonomi syariah. Sekarang alhamdulillah Bank Riau dan Kepri sekarang semuanya sudah total beralih menjadi Bank Riau Kepri Syariah. Alhamdulillah. Mahasiswa-mahasiswa yang dididik di prodi ekonomi syariah diharapkan mereka menjadi ahli-ahli ekonomi syariah yang menjalankan bisnis syariah, sistem keuangan syariah, perbankan syariah, dan lain sebagainya. Semua ilmu ada jurusannya. Betul. Sampai ilmu gizi dan pendidikan jasmani, olahraga, ada prodi perkuliahannya. Yang tidak ada satu-satunya adalah prodi pendidikan ilmu keluarga. Kira-kira dulu bapak-bapak sebelum menikah ini pernah belajar nggak ilmu tentang keluarga? Halo? Jujur, pernah belajar ilmu keluarga? Apa itu ilmu keluarga Pak Ustadz? Tidak perlu kita belajar. Pokoknya kawin-kawin. Sudah waktunya menikah, menikah. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Tidak cukup satu Pak Ustadz, 4 pun jadi boleh. Siapa di sini yang istrinya 4? Halo? Ada istrinya 4 di sini? Hebat itu. Tidak belajar ilmu keluarga, tapi bisa poligami. Padahal poligami itu ada ilmunya juga itu Pak. Kalau tidak ada ilmunya, bisa-bisa bapak ini digugat cerai sama istrinya itu. Betul? Jadi membangun sebuah keluarga yang diharapkan menjadi keluarga yang disebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat 30, mohon maaf ayat 21, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan kalian dari diri kalian, pasangan-pasangan kalian, azwaja. Pasangan yang disebut di dalam Al-Quran itu berarti laki-laki dan perempuan. Tidak ada pasangan di dalam Al-Quran terdiri dari laki-laki dan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan. Ada tidak? Tidak ada. Betul? Karena Allah sejak awal menciptakan Adam dan Hawa istrinya. Tidak ada ayatnya Allah mengatakan Allah menciptakan Adam dan John. Ada orang Riau, orang Kampar namanya John. Biasanya yang berdarah-darah Minang, Sumatera Barat, yang lahir di masa-masa tahun berapa itu? 60-an, 50-an, 60-an, PRRI. Ah, itu namanya itu banyak yang mirip-mirip nama-nama bule itu. Ada Pak John Kennedy di sini ya. Yang mana orangnya? Oh. Ada siapa lagi dulu teman-teman saya, kakak kelas saya, letting saya di Al-Azhar itu namanya orang Minang itu aneh-aneh. Ada Willy. Wow.
Jadi sebelum ada namanya artis Nikita Willy sudah ada duluan itu orang Minang. Hebat. Ada siapa lagi Ustaz? Nama-nama bule itu banyak itu di Mesir dulu. Saya kira ini peranakan mana, ternyata hidungnya pesek. Kalau bule itu kan hidungnya mancung-mancung. Tapi ternyata berasal dari Sumatera, ya. Namanya nama barat. Kenapa? Karena dulu konon katanya ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan waktu zaman revolusi kemerdekaan Indonesia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara tanda-tanda kebesaran Allah taala ini adalah disebutkan dalam surat Ar-Rum. Kurang lebih ada 5 ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Mulai dari ayat yang ke-20, Allah ciptakan manusia dari tanah. Kemudian kalian menjadi manusia yang sempurna. Lalu kemudian tersebar beranak pinak, menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ayat Allah yang kedua, manusia diciptakan berpasang-pasangan. Untuk apa kata Allah? Litaskunu ilaiha, supaya kalian kaum laki-laki merasakan ketenangan dan ketentraman ilaiha. Dengan cara bagaimana? Cenderung untuk mengasihi pasangan kamu, yaitu dari kaum perempuan. Kalau laki ketemu perempuan, kalau sudah waktunya menikah, kalau sudah itu jodohnya, takdirnya dari Allah, maka hatinya itu jadi tenang dan tentram. Maka fungsi pernikahan yang pertama adalah menciptakan sakinah. Sakinah ini rasa tenang, rasa tentram. Yang tadinya masa muda, darah muda bergejolak, ketika dia mendapatkan jodohnya, kemudian darah yang bergejolak itu seperti lautan yang bergejolak, ombak tinggi menerjang batu karang. Kemudian dia bisa menjadi tenang setelah dia mendapatkan jodohnya yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakinah itu dari akar kata sakana yaskunu. Sakana yaskunu artinya tenang. Dari kata sakana yaskunu lahirlah kata maskan. Maskan itu tempat tinggal. Tempat tinggal itu memberikan ketenangan dan keteduhan batin kita. Dari kata sakana yaskunu, akar katanya selain maskan juga ada lahir kata sikin. Sikin itu artinya apa? Pisau. Pisau kalau digunakan untuk menyembelih hewan kurban, hewan ternak yang dihalalkan oleh Allah, maka si hewan yang disembelih itu menjadi tenang setelah dia dipotong urat lehernya, urat makannya, minumnya, dan udaranya. Jadi inilah tanda kebesaran Allah. Ketika seorang anak perempuan lahir di tengah-tengah keluarga, besar tumbuh di tengah-tengah ibu dan bapaknya, sampai dia dewasa, dia disayang, dia dirawat, dia dididik oleh kedua orang tuanya. Setelah dia mendapatkan jodohnya, Allah tanamkan di dalam hati perempuan ini rasa cinta kepada pasangan yang menjadi jodohnya dan rasa tenang, percaya, menyerahkan dirinya untuk dibawa pindah tangan dari bapak dan ibunya, kemudian menjadi tanggung jawab seorang laki-laki yang menjadi pilihannya.
Ini mukjizat, Pak. Tidak gampang. Ya, coba bapak-bapak ini yang punya anak perempuan, punya anak perawan, ya pasti merasakan ketika menikahkan anak perempuannya. Wah, bapak-bapak ini yang paling keras nangisnya biasanya, ya, melepas kepergian anak perempuannya. Ibunya juga nangis melepas kepergian anak perempuannya. Tapi si anak perempuan yang dididik, dilahirkan, dirawat dari kecil sampai dewasa oleh kedua orang tuanya, dia keluar dari rumah dia lahir, keluar lepas dari tanggung jawab kedua orang tuanya, dia senyum bahagia. Ini kan luar biasa. Itu siapa yang menciptakan rasa tenang, damai, tentram dan cinta ini? Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pemilik hati manusia. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian itu rasa kasih sayang, rasa cinta dan juga rahmat. Nah, biasanya ini tingkatan cinta. Kalau awal pernikahan itu namanya sakinah. Setelah menikah, bulan madu itu ya namanya madu. Ya, madu itu apa? Rasanya manis. Setelah lewat bulan madu yang manis, baru keluar pahit-pahitnya itu madu. Betul. Dan pahitnya itu bisa 5 sampai 10 tahun pertama usia pernikahan. Ya. Nah, disinilah muncul mawaddah. Ada aral, ada hambatan, ada cobaan-cobaan di dalam rumah tangga yang bisa jadi membuat pasangan suami dan istri ini melihat banyak sekali kekurangan yang ada pada diri pasangannya. Pada akhirnya mereka kemudian disatukan oleh rasa cinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena sudah punya anak. Nah ini meningkat setelah punya anak, menjadi rahmah ketika kita sudah, pasangan ini sudah menua, sudah sama-sama tua, udah sama-sama keriput, udah sama-sama lemah tubuhnya, rabun matanya, susah jalannya, yang istrinya kena encok, suaminya kena asam urat. Nah, bagaimana itu? Kalau pas dua-duanya kambuh, repot sekali itu. Ya. Inilah yang disebut dengan rahmah. Rasa kasih dan sayang karena rasa iba. Karena usia kita sudah menua, kekuatan kita sudah menurun, kelemahan kita, kekurangan kita semakin bertambah, maka di situ Allah menurunkan rahmatnya bagi hamba-hamba yang berpasang-pasangan karena untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pertama. Jadi pendidikan ilmu keluarga, kita harus tahu yang pertama itu adalah karunia nikmat dari Allah. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam membangun keluarga, membangun rumah tangga sebagaimana yang digagas di dalam Al-Quranul Karim, bahwa rumah tangga, keluarga ini adalah sebagai sarana untuk kita setiap orang tua mendidik anak-anak kita, mendidik generasi penerus kita. Karena tujuan kita menikah di dalam Islam itu, maqasid syariah yang paling besar dari adanya pernikahan dan adanya sebuah rumah tangga atau keluarga adalah untuk mencetak generasi-generasi
yang bertauhid kepada Allah. Maka itu saya tulis buku pesan-pesan tauhid untuk negeri. Ya, ini untuk bekal buat pendidikan keluarga, pendidikan anak-anak kita. Kita menikah ini bukan untuk senang-senang, bukan untuk happy-happy, bukan hanya untuk menikmati hubungan seksual, bukan hanya untuk gaya-gaya. Banyak artis, banyak tokoh terkenal, tokoh publik, ketika menikah dilaksanakan pesta yang mewah, seperti pernikahan yang ada di negeri dongeng, seperti pernikahan Cinderella, pakai kereta kencana. Ya, halo, ada yang pakai kereta kencana di sini menikah? Hah? Tidak ada. Kalau menikahnya di dalam perkebunan lahan sawit, bagaimana pakai kereta kencana lewat situ? Tidak bisa. Ya. Heboh di awal, jadi buah bibir pembicaraan banyak masyarakat, sampai jalanan macet, pengerahan keamanan semua dikerahkan, ya, seolah-olah mau perang, ya. Padahal yang dijaga, yang diamankan biasa-biasa saja, ya. Heboh. Tetapi kemudian tidak sedikit di antara pernikahan yang berbiaya mahal itu lalu kemudian berujung rumah tangga yang berantakan. Satu istrinya gugat cerai, ada lagi satu yang suaminya menuduh istrinya selingkuh, ada satu lagi waktu menikah senang-senang, mewah, gak lama setelah itu ditangkap KPK. Setelah masuk penjara, istrinya gugat cerai. Ada yang pesta besar-besaran zaman dulu, setelah bapaknya jatuh dari kekuasaan, akhirnya cerai pernikahan itu, ya. Itu ada cerita di negeri dongeng, negeri dongeng, tidak tahu di mana. Kenapa? Karena tidak mengerti ilmu tentang keluarga, tidak mengerti hakikat membangun keluarga ini adalah untuk melahirkan, mencetak dan mendidik generasi-generasi yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran, kita sebagai orang tua diwanti-wanti oleh Allah, diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya apa? Memiliki rasa takut, memiliki kewaspadaan, memiliki kekhawatiran. Kalau kita orang tua yang menikah meninggalkan anak cucu keturunan yang lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Surat An-Nisa ayat 9. Sebelum ayat-ayat yang berbicara tentang pembagian harta waris, kalau orang tua meninggal, bagaimana cara membagi harta pusaka buat anak-anaknya? Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. Ayat 10, 11, 12, 13. Sebelum ayat-ayat tentang waris diturunkan oleh Allah Ta'ala, Allah sudah memberikan peringatan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang bertauhid,
Wahai orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai pengikut umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati-hatilah kalian. Takutlah kalian, khawatirlah kalian kalau seandainya kalian nanti mati meninggalkan keturunan dzurriyyatan di'afa, keturunan yang lemah. Khafu alaihim, yang mana ini akan menyebabkan timbulnya rasa khawatir, rasa takut orang tua kepada anak-anak keturunan mereka setelah mereka tiada. Lemah dalam akidah, lemah dalam iman Islamnya. Kenapa? Karena pendidikannya lemah. Di rumah tidak diajarkan akidah, di rumah tidak diajarkan akhlak, di rumah tangga tidak diajarkan Al-Quran. Ini yang menyebabkan mental anak-anak kita, generasi muda kita menjadi lemah. Kontrol orang tua sekarang sudah semakin memudar. Dulu sebelum maghrib, orang tua itu khawatir kalau anaknya belum datang, belum sampai ke rumah, habis main ke rumah teman, atau baru pulang sekolah, belum sampai sebelum maghrib, belum tiba di rumah, orang tua sudah khawatir, dicari-cari. Kalau datang telat sampai ke rumah setelah maghrib, orang tuanya keras memberikan pendidikan anak. Ada yang menyiapkan rotan, ada yang menyiapkan sapu lidi. Ya, zaman dulu orang-orang tua kita kan begitu, betul. Coba sekarang masih ada orang-orang tua yang seperti itu, seperti zaman kita dulu, dididik oleh ayah-ayah kita, kakek-kakek kita dulu. Sekarang kalau lihat jalan raya di depan Islamic Center ini, masih banyak anak-anak muda yang berkeliaran, anak-anak remaja pun masih banyak yang main motor. Kemana fungsi kontrol pendidikan daripada orang tuanya? Habis maghrib, tradisi dan budaya orang Islam, apalagi orang Melayu, harus kumpul di rumah mengaji di depan orang tuanya. Betul? Sekarang ini karena modernisasi, globalisasi, gadgetisasi, gadget, ya. Anak kita jadi mabuk, anak kita jadi terkontaminasi. Bahkan ada penelitian bahaya gadget, main game, main HP untuk anak-anak kecil itu lebih bahaya daripada narkoba dan nikotin, saudara. Kecanduannya itu yang susah untuk dihilangkan. Nauzubillah min dzalik. Bukan berarti kita memusuhi kemajuan teknologi, bukan berarti kita anti modernisasi, tapi kita sebagai orang tua harus memiliki program pendidikan untuk anak. Ada ketegasan, disiplin waktu, ada waktunya dia bermain, ada waktunya dia belajar di sekolah, ada waktunya dia mengaji dengan orang tuanya, dibimbing baca Al-Quran, pelajaran agama dan akhlak langsung dari orang tuanya, dari mulai maghrib sampai isya. Itu dulu kebiasaan orang tua kita. Bukan berarti kita nggak membolehkan mereka bermain, pegang HP. Silakan. Sekarang memang, apalagi pandemi kemarin, semua pelajaran sekolah online, belajar melalui Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Sampai mata anak-anak kita ini dalam waktu 2 tahun itu banyak yang minus. Anak-anak SD banyak yang pakai kacamata sekarang. Kenapa? Karena sekolahnya menghadap layar HP atau layar laptop di rumah masing-masing. Ya.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita harus hati-hati dan waspada. Jangan sampai lemah kontrol kita terhadap pendidikan agama anak-anak kita. Jangan sampai kita biarkan anak-anak kita tenggelam dalam kehidupan yang serba materialistik dan hedonistik, yang memperturutkan paham kebendaan. Anak-anak zaman sekarang kritis, Pak, karena pelajarannya semakin berat, semakin hebat. Anak saya SD saja, sekolahnya itu homeschooling, distance learning. Learning apa learning di sini? Nah, ini orang Sumatera nih nyebut Islamic Center saja, Islamic Center. Ya. Ini distance learning, bukan learning. Ya. Itu sudah metodenya presentasi. Anak disuruh baca lalu presentasi. Apa yang dia baca dipelajari, nanti dipresentasikan, direkam. Ya. Dikirim kepada gurunya, nanti gurunya menilai. Begitu sekarang. Sudah terlatih untuk berpikir kritis. Nah, orang tua zaman sekarang, apalagi orang tua generasi milenial, ya, ini bapak-bapak ini kan rata-rata di sini generasi kolonial ini. Ya, 50-60 tahun itu kolonial. Nah, kalau 40 tahunan seperti saya ke bawah, nah itu generasi milenial. Ada lagi yang di bawah milenial yang lebih maju lagi, lebih modern. Ya. Generasi X, generasi Z, yang baru lahir lagi 10 tahun sekarang usianya, itu masuk generasi Alpha. Bukan Alpha lupa. Ya. Alpha dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Melayu ini Alpha ini lupa. Bukan, Alpha. Nah, ini tantangan buat kita semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Kuncinya Allah memberikan dua hal. Falyattaqullah, hendaklah orang tua ini memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bertakwa kepada Allah bukan hanya dalam urusan sholat, ibadah mahdoh, bukan hanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun, ujung ayatnya. Bukan hanya tentang puasa, zakat, haji dan umrah. Ya. Kita bertakwa kepada Allah, tapi ketakwaan kita kepada Allah harus kita wujudkan dalam pendidikan keluarga. Membangun generasi yang berakhlakul karimah, yang beraqidah sahihah, yang mematuhi syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Jadi ketakwaan itu bukan hanya di dalam masjid, tapi ketakwaan juga di dalam rumah tangga. Bagaimana kita mendidik anak, mendidik istri, mengontrol keluarga kita, menanamkan akidah, memberikan pelajaran tentang ibadah, pelajaran tentang akhlak. Itulah wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang tua yang lulus dalam ujian ketakwaan di dalam keluarganya, dialah orang tua yang paling baik di mata Allah Subhanahu. Inna akramakum indallahi atqakum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang tantangan pendidikan keluarga anak-anak di rumah kita ini, kita harus bentengi anak-anak kita dari paham-paham dan nilai-nilai yang merusak akidah dan akhlak anak-anak kita. Sebab kekuatan umat Islam ini ada pada apanya? Ada pada sumber
ajarannya, yaitu Al-Quran. Kekuatan umat Islam ini ada pada sistem akidahnya. Musuh-musuh Islam itu sadar, paham betul bahwa kekuatan umat Islam ini ada pada ajaran Islam itu sendiri, yaitu yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta fatwa-fatwa, ajaran-ajaran para ulama kita salafus saleh, tabi'in, tabi'it tabi'in, sampai ulama-ulama mujtahidin sampai zaman kita sekarang ini. Ini kekuatan Islam, ini kekuatan umat. Maka pondasi pendidikan agama Islam kita sekarang diserang dari berbagai segi, dari berbagai sudut. Diserang akidahnya dengan menebarkan paham relativisme agama. Agama itu relatif kebenarannya. Tidak boleh ada pengikut agama, penganut agama yang mengklaim agamanya paling benar. Ada yang bilang begitu? Ada. Tidak sedikit dari tokoh-tokoh kita, pejabat publik kita, tokoh-tokoh bangsa yang menyebarkan paham virus relativisme agama. Kebenaran tidak mutlak, hanya ada pada agama Islam. Tapi kebenaran itu ada pada semua agama. Maka semua agama itu benar, dan kita tidak boleh merasa paling benar. Nah ini virus. Ini mulai masuk dalam dunia pendidikan kita sekarang. Ada paham pluralisme agama, menyatakan semua agama itu benar, semua masuk surga. Maka difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam Munas tahun 2005 bahwa paham pluralisme agama, liberalisme dan sekularisme itu bertentangan dengan ajaran Islam, dan haram hukumnya umat Islam untuk meyakini atau mengikuti paham-paham tersebut. Hati-hati. Ini mata pelajaran yang paling mungkin disusupi paham-paham yang merusak akidah. Itu diantaranya buku-buku pendidikan kewarganegaraan. Bagus kita belajar tentang kewarganegaraan, bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita harus hidup rukun di antara sesama umat beragama. Tidak boleh musuh-musuhan, tidak boleh saling menjelekkan satu sama lain. Kita harus saling menghargai, menghormati. Umat agama apapun menjalankan ibadah agamanya, merayakan hari raya agamanya, kita hormati hak mereka. Silahkan, lakum dinukum waliyadin. Tapi sekarang buku-buku diktat sampai perguruan tinggi itu diajarkan bagaimana kita bertoleransi, bukan hanya toleransi yang negatif, membiarkan orang lain berbeda dengan kita, membiarkan umat agama lain menjalankan agamanya tanpa kita ganggu, tapi juga kita harus melakukan toleransi positif, ikut serta, bekerja sama dan bergotong royong, ikut merasakan kebenaran agama orang lain dengan ikut ritual-ritual agama mereka. Nah ini toleransi yang kebablasan. Nauzubillah. Maka hati-hati, orang tua ini harus cerdas. Apa yang dipelajari oleh anak-anaknya dalam ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu tentang pendidikan moral,
Kita harus waspada, jangan-jangan ini disusupi oleh paham-paham yang bertentangan dengan syariat atau akidah Islam. Ada tokoh milenial yang mengatakan batas toleransi dan intoleransi itu adalah ketika seorang muslim mau mengucapkan selamat hari raya Natal dan agama lain, hari raya agama lain, atau tidak mau dia mengucapkan selamat hari raya. Kalau yang mau mengucapkan selamat hari raya agama lain, itulah muslim yang toleran. Kalau dia tidak mau karena mengikuti fatwa-fatwa ulama yang mengharamkan mengucapkan selamat hari raya agama lain, maka itu disebut sebagai muslim yang intoleran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai orang tua bertanggung jawab kepada keluarga kita, dan kita bertanggung jawab atas pendidikan anak dan keluarga kita ini. Pertanggungjawaban kita nanti akan dituntut, diminta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terutama tugas kaum laki-laki. Saya dalam kesempatan kali ini, waktu yang singkat, ingin menyampaikan tugas kaum laki-laki sebagai bapak dan tugas perempuan sebagai ibu. Apa tugas laki-laki kaum bapak sebagai kepala rumah tangga? 2. 1, dia harus menjadi qawwam untuk istrinya dan anak-anaknya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki harus menjadi pengayom, menjadi pembimbing, menjadi pelindung, menjadi pengarah dan penjamin kehidupan keluarganya, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ini makna qawamah. Karena Allah telah melebihkan fungsi laki-laki secara fitrah. Dia memiliki kekuatan fisik, kekuatan akal untuk memberi nafkah. Hukumnya wajib dia berikan nafkah kepada keluarganya. Apakah itu nafkah yang bersifat batin, memberikan ketenangan, ketentraman, kedamaian kepada istrinya? Contoh yang paling kecil, bagaimana nafkah batin? Nafkah batin ini bukan hanya urusan seks ya, Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita memikirkan, ini nafkah batin nih, perempuan maunya diberikan nafkah jatah hubungan biologis dengan suaminya, dengan bapak. Bukan hanya itu. Berapa banyak istri-istri yang mendapatkan nafkah batin secara biologis seperti tadi, tetapi hatinya tidak pernah tenang, hatinya tidak tentram. Kenapa? Karena perilaku suaminya yang tidak menghadirkan ketenangan dan kedamaian di dalam diri istrinya. Contoh kecil, saya sering meninggalkan keluarga untuk berdakwah. Kalau sudah sampai di tujuan, airport ketibaan, atau sudah sampai di daerah mana saya akan memberikan tausiah tabligh akbar, itu ada satu syaratnya dari istri saya, yaitu untuk melaporkan keberadaan saya. Jangan sampai istri nggak tahu di mana kita berada. Sebab kalau dia nggak tahu, itu gelisah. Ya. Kadang-kadang bapak ini, suami-suami ini kadang nakal. Supaya istrinya tidak tahu dia sedang ada di mana, HP-nya sengaja ditinggal di rumah.
Jadi tidak bisa dihubungi. Nah, itu bikin gelisah ibu-ibu itu di rumah. Ya. Ini yang membuat mereka tidak tenang, tidak nyaman. Maka kita harus saling berkomunikasi, terus menjaga hubungan kita walaupun kita sedang bepergian jauh. Selalu menyapa, selalu memberi kabar, selalu berbicara dengan anak-anak kita. Ketika kita sedang tugas keluar kota, sehari, 2 hari, apalagi berhari-hari. Ini yang memberikan ketenangan dan kedamaian. Itu nafkah batin namanya. Nafkah materi, itu sudah jadi kewajiban. Kita harus memperlakukan istri kita, anak-anak kita dengan memberikan mereka materi yang cukup untuk bekal kehidupannya. Insya Allah. Tugas yang kedua, bapak, kaum laki-laki ini adalah untuk melindungi dan menjaga keluarganya dari siksa api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, laki-laki sebagai kepala rumah tangga, orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jangan sampai karena salah asuh, salah didik, tidak diberikan arahan dari orang tua, sehingga anak tidak mengerti akidah, tidak tahu mana akidah yang lurus, mana akidah yang batil, tidak tahu mana ajaran Quran, tidak tahu mana ajaran sunnah Nabi SAW, tidak tahu akhlakul karimah, tidak diajarkan dan tidak diarahkan oleh orang tuanya, maka berarti kita menjadi orang tua, bapak yang berbuat durhaka kepada anak-anak kita. Jadi bukan hanya anak yang durhaka, bapak juga bisa menjadi orang tua yang durhaka kepada anak-anaknya, dan anak-anak kita nanti berhak menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk bertanggung jawab di hadapan Allah. Kenapa ya Allah Engkau putuskan vonis saya masuk neraka, sementara bapak saya dibiarkan bebas melenggang masuk ke dalam surga? Dia hanya pikirkan dirinya, dia hanya sholat untuk dirinya, dia hanya zikir untuk dirinya, dia hanya sholat, pergi ke majelis taklim hanya untuk kesenangan dirinya, tapi dia tidak ajak saya, dia tidak cegah saya dari perbuatan keji dan mungkar, dia tidak kasih pendidikan saya mana akidah yang lurus, mana akidah yang bengkok, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Anak ini nanti akan menuntut di hadapan Allah dan akan menghentikan langkah orang tuanya yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Yang kedua, tugas kewajiban seorang ibu. Ibu-ibu, halo. Di belakang masih dengar? Masih dengar? Masih dengar? Takbir. Ayo kita semangat dulu. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Tugas ibu-ibu, kewajiban ibu-ibu semua sebagai manajer di dalam keluarga, manajer keuangan, manajer macam-macam, ya, manajer pendidikan, manajer suami. Tugas ibu-ibu ini tidak ringan. Dimulai dari mana? Ketika ibu-ibu hamil, mengandung anak, ibu-ibu harus mencontoh tauladan yang diberikan oleh Ibunda Maryam, ibunya Nabi Isa alaihi salam. Di mana Maryam lahir dari rahim seorang wanita yang salihah, yaitu istrinya Imran. Keluarga Imran ini adalah keluarga yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah menyebut dua keluarga yang mulia
Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Allah memilih, memuliakan dua keluarga, yaitu keluarganya Nabi Ibrahim dan keluarganya Imran. Istri daripada Bapak Imran, ada Bapak Imran di sini namanya. Istri Pak Imran ini ketika hamil mengandung anak, dia menyampaikan nazarnya kepada Allah, cita-cita seorang ibu yang mulia. Idh qalat imra'atu Imran, inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini cita-cita ibu yang hebat. Apa cita-citanya? Ya Allah, saya nazarkan, saya berjanji di hadapan-Mu, saya akan wakafkan anak yang ada dalam kandungan rahim saya ini untuk mengabdi di Baitul Maqdis, di rumah Allah, yaitu Masjidil Aqsa. Jadi apa? Jadi merbot masjid. Sekarang saya mau tanya, ibu-ibu, waktu hamil dulu, apa cita-citanya buat anak-anak yang dikandung itu? Apa cita-citanya? Mau jadi ini, mau jadi itu, mau jadi ini, mau jadi itu. Bagus. Persiapan mendidik anak kita menjadi anak yang pintar, yang cerdas, yang soleh. Tapi Allah berikan contoh keteladanan di dalam Quran agar setiap ibu dan setiap ayah yang saleh, dia harus mempersiapkan anaknya untuk menjadi pengabdi di rumah Allah, jadi merbot masjid. Pak Ustadz, kenapa jadi merbot masjid? Merbot masjid kan pekerjaan tidak terhormat. Siapa bilang tidak terhormat? Merbot masjid kan itu cleaning service, bukan. Yang membersihkan toilet, bukan. Yang melipat karpet, yang mencuci karpet, bukan. Itu bukan merbot masjid, itu tukang bersih. Yang namanya merbot masjid adalah mereka yang memakmurkan rumah Allah, yang merencanakan kegiatan-kegiatan syiar ibadah dan syiar dakwah di rumah Allah Subhanahu wa taala, yang memberdayakan masjid sebagai pusat pendidikan umat, pusat ibadah umat, pusat keilmuan umat, pusat kesehatan dan ekonomi umat. Itulah tugas merbot masjid. Makanya jadi merbot masjid harus orang-orang yang cerdas, orang-orang pintar, ahli ekonomi, doktor bidang ekonomi jadi DKM masjid, ahli perbankan, doktor jadi pengurus masjid, ahli IT multimedia jadi pengurus masjid, ahli ilmu sosial, ilmu hukum, advokat, pengacara jadi pengurus masjid, insinyur jadi pengurus masjid. Semua anak bapak ibu yang ibu didik dari kecil sampai besar, mereka jadi orang-orang hebat, bertitel S1, S2 sampai S3, mereka harus jadi merbot masjid. Takbir. Supaya apa? Masjid kita menjadi makmur, masjid kita melahirkan generasi-generasi yang unggul dan hebat, karena masjid adalah rahasia kekuatan umat Islam, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW di periode Madinah, melahirkan sahabat-sahabat yang hebat, penakluk-penakluk Persia dan Romawi. Mereka yang dididik oleh Rasulullah SAW,
mendidik anak-anak didiknya, murid-muridnya, menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia sampai ke negeri Maroko. Tahu Maroko? Ya, tahu. Siapa yang suka sepak bola di timnas Maroko? Ya, kita doakan mudah-mudahan masuk ke final. Amin. Menang lawan apa? Menang nanti lawan Prancis. Amin. Di final ketemu Kroasia, menang insya Allah. Amin. Takbir. Pak Ustadz bicara bola di masjid. Emang kenapa? Bukannya ada fatwa kalau ada imam bagus bacaannya, banyak hafalannya, kalau dia masih main bola tidak boleh jadi imam. Lah memang betul. Masa orang masih main bola suruh jadi imam sholat? Ya beres dulu main bolanya, ya mandi, bersuci dulu, baru dia datang ke masjid, nutup aurat, nah baru jadi imam. Boleh, pemain sepak bola boleh jadi imam sholat, boleh. Siapa bilang nggak boleh? Yang nggak boleh mengatakan itu orang nggak tahu lah. Emosi saya ini, ya. Masa pemain bola nggak boleh jadi imam sholat? Iya kalau masih pakai celana pendek lalu tiba-tiba sholat, nah itu tidak sah sholatnya, tidak menutup aurat namanya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka anak-anak kita harus kita didik setinggi mungkin. Untuk apa? Cita-cita tertingginya harus menjadi pengurus masjid. Insya ini tugas peradaban Bapak Ibu semua, karena dari masjid lahirlah peradaban Islam yang agung, lahirlah ulama-ulama intelektual cendekiawan muslim yang hebat-hebat dari Sabang sampai Maroko. Nah, jadi semboyan kita bukan Sabang sampai Merauke lagi sudah. Ya, harus lebih jauh lagi dari Sabang sampai Maroko. Peradaban Islam melahirkan ulama-ulama hebat, cendekiawan hebat. Itu dari mana pendidikannya? Dari masjid, dari kutab, dari metode menghafal Quran. Dari situlah mereka kenal dunia ini, terbuka matanya, hatinya, akal pikirannya, melihat tanda-tanda ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang terhampar di dalam Al-Quran dan di alam semesta. Itulah metode pendidikan keluarga dalam Al-Quran. Maka itu saya bawa beberapa buku untuk membentengi keluarga-keluarga kita dari aliran-aliran sesat, aliran-aliran menyimpang, untuk membentengi tauhid anak-anak kita, bagaimana menghadapi kehidupan yang keras, menghadapi perubahan-perubahan zaman. Ada buku pesan-pesan tauhid untuk negeri, dan juga ada buku tafsir sesat. Loh, apa maksudnya Pak Ustadz tafsir sesat? Ini buku membantah, mengkanter pemikiran-pemikiran sesat dan menyimpang yang berdalil juga dengan ayat Quran. Jadi jangan salah, orang sesat itu punya dalilnya dia. Mereka berdalil juga dengan Quran, berdalil dengan hadis Nabi, tapi disimpangkan maknanya, dipelintir maknanya, dicabut dari makna tafsirnya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul SAW. Dan tafsir ulama-ulama salafus saleh yang lurus, mereka gunakan pemahaman-pemahaman yang menyimpang untuk menyesatkan umat Islam. Na'udzubillah min zalik. Maka ini buku saya tulis, saya persembahkan kepada umat Islam untuk membentengi setiap keluarga dari berbagai macam tantangan-tantangan zaman dan rongrongan akidah serta syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara mendapatkannya? Saya tidak jualan buku, mohon maaf. Nggak boleh transaksi jual beli di dalam masjid, betul? Nggak boleh. Ini saya hanya menyampaikan, ya silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin memilikinya. Ini bukan jual beli, saya hadiahkan. Ini buku saya wakafkan untuk pembangunan pusat dakwah Al-Quran yang saya bangun di Jakarta.
untuk mendidik, mencetak kader-kader guru-guru tahfiz dan guru-guru tafsir Al-Quran. Juga untuk program tebar wakaf 1 juta mushaf dan 1 juta mushaf tadabbur aplikatif. Ada 3 jilid, saya tidak bawa bukunya. Itu diterbitkan oleh Pustaka Al-Kausar, diterjemahkan dari mushaf Quran tadabbur wa amal. Ini untuk disosialisasikan ke rumah-rumah tahfiz di seluruh Indonesia. Kita berdayakan agar anak-anak kita yang belajar di rumah-rumah tahfiz, yang menghafal Quran, mereka bukan hanya hafal Quran, tapi juga menguasai makna dan tafsir ayat-ayatnya. Supaya apa? Terhindar dari pemelintiran orang-orang yang sesat atau pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyimpang. Ini program kami ya, untuk berkhidmat kepada Al-Quran, berkhidmat kepada ilmu-ilmu Al-Quran di tanah air yang kita cintai ini. Nah, ini bagi yang ingin berwakaf ya, kami berikan kesempatan yang ingin berwakaf senilai 500.000, insya Allah akan saya hadiahkan wakaf ini 1 buku pesan-pesan tauhid untuk negeri. Yang ingin wakaf senilai 1 juta, saya berikan hadiah wakaf buku tafsir sesat. Ya, yang ingin wakafnya 2 juta, saya berikan 2 buku ini. Insya Allah, saya nggak perlu pasang macam-macam. Kadang-kadang ada yang minta 5 juta, sebenarnya enggak. Saya tidak seperti itu. Saya ingin kita semua berpartisipasi membangun peradaban Al-Quran di tanah air yang kita cintai ini. Nama lembaganya yayasannya itu Al-Fahmu Institute di Jakarta. Mudah-mudahan berkenan. Nanti ada yang mengedarkan amplopnya, yang ingin mendapatkan buku ini bisa dengan niat wakaf lillahi ta'ala untuk berkhidmat kita kepada Al-Quranul Karim. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya.
kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah ke dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah.